Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi Kredivo. Seperti yang kita tahu, Kredivo merupakan aplikasi paylater di mana ini tuh legal ya, meskipun tidak tercantum di dalam 102 pinjol legal rilisan OJK ya. Itu mereka dari tahun 2020 pun tidak tercantum, teman-teman. Cuman ya memang beda. Kredivo memang kita kenal sebagai pinjol, tapi mereka itu semacam kayak pendanaan atau pembiayaan. Jadi jangan disalahartikan bahwa Kredivo adalah pinjol ilegal. Mereka masih legal kok. Jadi masih aman untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman galbay, telat bayar dan lain sebagainya, insya Allah teman-teman masih aman. Oke, satu hal yang perlu diketahui, apakah dengan kita galbay di Kredivo, itu data kita akan diblokir atau di blacklist ke semua pinjol serta ke semua aplikasi-aplikasi pinjaman mungkin mau yang terdaftar atau tidak, terus kemudian ke perbankan dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Insya Allah masih aman. Yang terblokir itu sebenarnya masalah persetujuan kalian. Ya, kalian bakal bisa disetujui atau enggak ketika kalian melakukan peminjaman. Sebenarnya bukan karena Kredivonya, teman-teman, tapi karena slik OJK-nya. Jadi bohong kalau ada yang bilang jangan galbay di Kredivo. Kalau galbay di Kredivo semua masalah perbankanmu akan sulit, semua masalah keuanganmu akan sulit karena semua datamu akan terblacklist. Itu tidak benar adanya. Jadi kalau di beberapa beberapa pekan ini mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu dari DC Kredivo yang mulai melakukan SMS, WA, telepon dan lain sebagainya, itu kemungkinan besar bohong. Dan memang ya bohong ya, karena yang membuat kalian di blacklist itu bukan Kredivonya, tapi ya Kredivo melaporkan ke slik OJK-nya. Jadi jangan dianggap seakan-akan Kredivo ini kayak super power gitu ya, yang bisa melakukan segala hal, yang bisa memblokir data Dukcapil, yang bisa membuat BPJS kalian nggak bisa digunakan. Enggak kayak gitu, teman-teman. Jadi semua itu karena ya Kredivo melaporkan ke slik OJK aja. Dan ini wajar, hampir semua pinjol legal juga bisa melaporkan ke slik OJK yang mereka itu bekerja sama dengan bank, ya instansi bank. Nah, kalau zaman dulu memang nggak semua pinjol itu punya kerjasama dan bisa melaporkan ke slik OJK. Nah, kalau zaman sekarang semuanya udah hampir bekerja sama. Artinya masalah slik OJK udah pasti sih kalian dapatkan, tapi itu bukan sesuatu yang harus kalian khawatirkan, ya. Kalau teman-teman terlilit masalah hutang pinjaman online, saya yakin teman-teman juga masih nggak kepikiran untuk beli rumah, masih nggak kepikiran untuk kredit KPR rumah ya, maksudnya mengambil rumah dengan KPR, nyicil mobil dan lain sebagainya, masih belum kepikiran saya rasa. Dan ya kalau memang kalian masih belum ada ke arah sana, harusnya galbay Kredivo atau galbay pinjol yang lain pun bukan sesuatu yang bermasalah. Nih, kalian mungkin sekarang sedang pusing ditagihin oleh DC Kredivo. Ingat baik-baik bahwa resiko galbay bukan sesuatu yang besar. Resiko galbay itu bukan sesuatu yang harus teman-teman takuti. Resiko galbay itu tidak akan menghancurkan kehidupan kalian kalau kalian tidak membiarkannya. Ya, yang bisa menghancurkan hidup kalian ketika kalian mulai membuka peluang-peluang itu. Artinya apa? Teman-teman mulai berpikiran negatif terus, teman-teman mulai percaya dengan perkataan DC, teman-teman mulai ketakutan, yang ujung-ujungnya teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang merugikan teman-teman sendiri. Nah, jangan biarkan hal itu terjadi dan jangan buka peluang hal itu terjadi untuk teman-teman. Karena apa? Karena kalau teman-teman membiarkan semua masukan-masukan, chat WA dari DC Kredivo masuk ke kalian dengan ancaman berbagai macam hal, ya kita tidak pernah tahu. DC Kredivo memang banyak yang sopan, tapi yang nggak sopan pun faktanya ada di lapangan. Banyak yang ngeviralkan. Makanya kita sebut aja itu oknum, karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, pelanggaran-pelanggaran yang mana harusnya OJK pun juga melarang akan hal itu. Terkait proses penagihan dan lain sebagainya, kita nggak usah bahas lebih lanjut karena kita sudah tahu bagaimana oknum DC itu memperlakukan para nasabah yang gagal bayar. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman untuk fokus di satu hal. Fokus di ibadah, fokus pada sesuatu yang mungkin membuat kalian lebih tenang. Perbanyak zikir, perbanyak sholat. Kalau perlu coba deh 40 hari ke depan rutinkan untuk sholat tahajud, rutinkan untuk sholat duha. Insya Allah pasti akan ada jalan. Ya, tetap semangat, jangan sampai mudah menyerah. Jangan sampai kalian lepaskan doa kalian, jangan sampai kalian putus asa dengan doa-doa kalian. Terus doa setiap hari, insya Allah itu akan jauh-jauh akan membuat kalian jauh lebih tenang. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.